Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Erli Sulandari, Prodi PAI 4B, semester 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim. Di sini saya akan menyampaikan tugas media pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Dr. Titi Hendrawati, SPDI, MPD. Di sini saya akan membahas tentang hukum tajwid, yaitu nun sukun dan tanwin. Ilmu tajwid adalah aspek penting yang perlu dipelajari oleh umat Islam. Tanpa ilmu tajwid, Anda akan kesulitan dalam membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Kesalahan pengucapan panjang pendek suatu ayat akan terjadi, tidak tahu mana yang harus dibaca jelas, mendengung, dan samar, serta tidak memahami tempat-tempat keluarnya huruf atau makhraj. Jadi sangat penting ya belajar ilmu tajwid. Nah, hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 5 macam. Di antaranya yaitu idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, dan yang terakhir ialah ikhfa hakiki. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu idhar halki. Idhar artinya jelas atau menjelaskan, sedangkan halki artinya tenggorokan atau kerongkongan. Idhar halki masuk dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan idhar halki adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf halki, maka dibaca jelas dan tidak mendengung. Ada 6 huruf izhar halki, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Contoh bacaan izhar halki ketika nun sukun bertemu dengan hamzah, seperti waman ahsanu, yang dibacanya waman ahsanu, jelas dan tidak mendengung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan mendengung. Idgham bi gunnah masuk dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan idgham bi gunnah adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka dibacanya dengan memasukkan satu dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkan dengan mendengung. Ada 4 huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Contoh bacaan idgham bi gunnah yaitu ketika nun sukun bertemu huruf bi gunnah mim, seperti nakun ma'akum. Dibacanya dengan nakum ma'akum, memasukkan dan mendengungkan huruf mim. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan bila gunnah artinya dengan tidak mendengung. Idgham bila gunnah masuk dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan idgham bila gunnah adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf idgham bila gunnah, maka dibacanya dengan memasukkan atau mentasydidkan tanpa mendengung. Ada 2 huruf idgham bila gunnah yaitu lam dan ra. Contoh bacaan idgham bila gunnah yaitu nun sukun bertemu dengan huruf bila gunnah yaitu ra, seperti min rabbihim, dibacanya min rabbihim, memasukkan dan tidak mendengung. Jadi langsung masuk ke huruf ra ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hukum bacaan iklab. Nah,
Iqlab artinya menukar atau mengganti. Iqlab masuk dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan iqlab adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengan menyuarakan huruf nun atau tanwin menjadi suara mim dengan merapatkan dua bibir serta mendengung. Hanya ada satu huruf iqlab, yakni ba. Contoh bacaan iqlab yaitu ketika nun sukun bertemu huruf ba, seperti mim baini dibaca dengan mim baini, mengganti huruf nun menjadi mim dan mendengung. Tidak boleh dibaca min baini. Jadi huruf mim, huruf nunnya diganti dengan huruf mim dan dibaca dengan mendengung. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan, sedangkan hakiki artinya sungguh-sungguh. Maka ikhfa hakiki masuk juga dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan ikhfa hakiki adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka harus dibaca samar di antara bacaan izhar dan idgham. Huruf-huruf ikhfa hakiki ada 15, di antaranya yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Cara membaca bacaan ikhfa hakiki akan mudah dengan melihat huruf depannya. Jadi misalnya seperti bacaan antas alu, pelafalan antas menunjukkan ancang-ancang atau persiapan untuk membaca huruf depannya, yakni ta. Dan membacanya seperti ini. Antas alu, seperti itu. Nah, itulah hukum tajwid nun sukun atau tanwin. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.